Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar perencanaan dalam manajemen farmasi. Nah, bayangkan sebuah apotek atau rumah sakit yang kehabisan stok atau obat esensial saat pasien sangat membutuhkannya. Situasi krisis ini seringkali berakar dari lemahnya perencanaan. Maka dari itu, di sini saya Febriana Fildavia dalam beberapa menit ke depan akan membedah bagaimana perencanaan strategis dapat mencegah kekosongan stok dan mengoptimalkan aset farmasi. Nah, maka dari itu di sini kita berawal dari apa itu perencanaan. Perencanaan itu merupakan proses penetapan tujuan, menentukan strategi, dan merumuskan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, ada apotek merencanakan pengadaan obat 3 bulan ke depan agar tidak terjadi kekosongan stok. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan elemen perencanaan. Elemen perencanaan itu ada 5W dan 1H. Apa itu 5W? 5W itu ada what, yaitu apa. Apa tujuannya? Contohnya target omset Rp 50 juta per bulan. Lalu ada W, why, mengapa, kenapa harus dilakukan. Nah, contohnya memenuhi kebutuhan obat masyarakat. Lalu where, di mana lokasinya. Nah, contohnya apotek utama dan apotek satelit. Lalu ada when, kapan waktunya, contohnya mulai H-14 sebelum program. Lalu ada wo siapa yang bertugas, contohnya apoteker dan tim logistik. Lalu ada 1H. Apa itu 1H? H itu how, bagaimana caranya. Nah, contohnya itu menggunakan sistem epur caching. Nah, di sini kalian udah tahu belum apa itu sistem epur caching? Nah, sistem epur caching sendiri itu merupakan metode pengadaan cepat dan aman. Itu sering disebut sebagai pembelian langsung melalui e-katalog tanpa tender. Nah, di sini juga ada 4 fungsi perencanaan. Apa sih fungsinya bagi kalian yang belum tahu? Fungsinya itu bisa sebagai pengarah, yaitu memberikan arah yang jelas agar semua staf bekerja fokus dan tidak sia-sia. Lalu, meminimalisasi ketidakpastian, yang dimana itu mengantisipasi resiko dan masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu, menghemat sumber daya, yaitu dengan menghindari pemborosan uang, waktu, dan stok obat yang rusak atau expired. Lalu ada standar kualitas yang dimana itu menjadi tolak ukur untuk menilai apakah kinerja sudah baik atau belum. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui syarat-syarat perencanaan yang baik, nah di sini aku jelasin ya. Syarat-syarat perencanaan yang baik itu ada 5. Yang pertama itu ada faktual atau realistis, yaitu sesuai dengan data dan kondisi nyata, bukan hanya angan-angan saja. Lalu yang kedua ada logis dan rasional, yang dimana itu masuk akal dan memiliki dasar ilmu yang jelas. Lalu fleksibel, nah ini bisa menyesuaikan diri jika ada perubahan situasi. Lalu yang keempat ada komitmen, nah di sini itu seluruh tim siap menjalankan, bukan hanya tulisan saja. Lalu yang terakhir ada komprehensif, yang dimana itu mencakup semua aspek lengkap dan menyeluruh. Nah, di sini juga ada perbedaan terkait goals dan plan, yang dimana itu tujuan dan rencana. Oke, terkait tujuan sendiri, hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, ini itu harus spesifik dan terukur. Contohnya ya, menurunkan medication error kurang dari 0,01%. Lalu yang kedua ada rencana atau plan, yang dimana itu cara atau strategis mencapai tujuan. Ini berisikan SOP atau jadwal anggaran. Contohnya membuat SOP, double check, dan pelatihan staff. Nah, di sini kalian juga harus memahami dari kedua aspek, yaitu problem vs simptom, yang dimana problem masalah, simptom gejala. Jadi kedua aspek tersebut harus kalian pahami. Terkait masalah sendiri itu akar penyebab sesungguhnya, contohnya SOP penyimpanan tidak dipatuhi. Lalu
Terkait gejala atau simptom, yaitu tanda atau akibat yang terlihat. Contohnya, banyak obat ditemukan expired. Nah, ini penting banget loh. Diperhatikan, jangan hanya mengobati gejala, tapi selesaikan dulu masalah utamanya. Nah, terkait langkah-langkah menyelesaikan masalah sendiri atau problem solving, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, kumpulkan informasi. Jadi, harus cari data dan fakta yang selengkap-lengkapnya. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Jadi temukan akar penyebabnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, buat alternatif solusi. Pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara menyelesaikan. Lalu yang terakhir, pilih solusi yang terbaik. Jadi, pilih yang paling efektif dan efisien. Lalu terkait pengambilan keputusan. Nah, syarat keputusan yang tepat itu ada 4. Yang pertama itu ada rasional ataupun logis, sesuai etika dan moral, berbasis fakta akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, kondisi lingkungan, yang pastinya ada keadaan pasti yaitu data lengkap dan jelas. Lalu ada keadaan tidak pasti yang dimana itu data sangat minim. Lalu yang ketiga ada keadaan beresiko yang dimana itu ada data tapi masih perlu hitung resiko terlebih dahulu. Nah, ada pula teknik-teknik pengambilan keputusan yang kalian harus ketahui. Itu ada 3. Yang pertama itu ada brainstorming atau curah ide. Nah, jadi di sini itu mengeluarkan semua ide tanpa menghakimi terlebih dahulu. Tujuannya mencari variasi. Lalu yang kedua ada nominal group technique, yang dimana setiap orang menilai sendiri secara individu, baru kemudian didiskusikan secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ada Delphi Technique, yang dimana itu menggunakan pendapat para ahli ataupun pakar melalui survei berulang sampai sepakat. Baik, demikian pemaparan konsep dasar perencanaan farmasi. Dari saya Febriana Firdavia. Dan ingat, perencanaan yang matang hari ini adalah jaminan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan yang prima di masa depan. Mari kita tingkatkan koordinasi untuk perencanaan yang lebih baik lagi. Saya Febriana Firdavia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.